Ya ibu-ibu yang terkasih bisa kembali menghadap ke depan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Salam ibu-ibu. Mendasari khotbah pada sore hari ini saya baca dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di Masa dan di Meribah, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan di sana, air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalan di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Di atas gunung batu di Horeb haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saya harus memperkenalkan nama saya karena nanti saudara bingung ini bapak ini siapa di depan. Baik, saya Pendeta Henry Salakbarang. Saya tinggal di daerah Pamulang, istri saya orang Sunda. Kami punya 2 orang anak, yang besar perempuan dan yang kecil laki-laki. Atas anugerah Tuhan dua-duanya sudah juga bekerja dan saya studi teologi di Yogyakarta dan studi musik gereja di tempat yang sama. Dulu saya pelayanan di Petamburan, saya dekat sekali sama almarhum Om Mesak. Karena saya punya tugas ngajar nyanyi, jadi bikin kelompok nyanyi. Nyanyi itu gampang sebenarnya, cuma do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do, gitu kan. Balik-baliknya ke do juga. Tapi saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya bersyukur saya ada di tempat ini karena saya percaya setiap kali semua anak-anak Tuhan yang bertemu pasti saling memberkati satu dengan yang lain. Hari ini kita bicara tentang satu tema, menghadapi dan melewati masa sukar. Saya percaya semua orang punya masalah. Dan kalau kita bicara tentang Alkitab, khususnya kalau kita bahas atau menengok sedikit di Ibrani pasal 11 tentang pahlawan-pahlawan iman itu. Mereka bukan tidak ada masalah. Mereka punya banyak persoalan. Yesus 3,5 tahun dalam pelayanan pun dia ngurusin masalah. Saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu, karena itu saya percaya masalah adalah salah satu cara Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah supaya kita bisa melihat Tuhan lebih dalam lagi. Iman kita bukan sekedar iman yang kemudian lihat orang bersaksi, dengar orang nyanyi dan seterusnya kagum sama orang, enggak. Iman kita harus sifatnya personal, pribadi dengan Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi situasi atau menghadapi masalah yang sukar dan bagaimana mengatasinya, menghadapi dan melewati masa sukar, maka yang pertama kita mesti ingat tentang peristiwa atau saya namakan ingat Tuhan pernah tolong kita. Ingat Tuhan pernah tolong kita. Ini peristiwa di Laut Teberau. Musa itu hidup dalam 3 periode. 0 sampai 40 tahun, 40 sampai 80 tahun, 80 sampai 120 tahun. Karena dia meninggal usianya 120 tahun. 0 sampai 40 tahun Musa adalah putra angkat putri Firaun. Dia belajar manajemen, dia belajar ilmu kepemimpinan, dia punya fasilitas lebih banyak dari di atas anak muda yang lain.
Tetapi satu ketika dia keluar dan dia melihat ada orang Mesir yang memukul orang Israel, dia bela orang Israel itu atas nama kebangsaan atau bangsanya. Lalu kemudian dia bunuh orang Mesir dan dia kubur diam-diam. Dia pikir selesai, nggak ada yang tahu. Tapi satu ketika dia keluar dan dia melihat ada orang Israel satu memukul temannya, dia marah yang memukul itu. Lalu yang memukul itu berkata, kenapa? Siapa yang menjadikan kamu hakim atas kami? Musa kemudian menjadi takut dan dia lari. 40 sampai 80 tahun Musa ada menjaga kawanan domba. Minyak wangi yang paling wangi sekalipun dari Musa, saudara-saudara yang terkasih, tidak bisa melebihi wanginya binatang-binatang. Handphone yang paling mahal pun gak bisa bertelepon karena di sekitar dia cuma ada binatang. Ternyata Tuhan sedang memproses dia untuk menjadi seorang pemimpin yang besar di kemudian hari. 80 sampai 120 Musa kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Tuhan bilang, Musa, sekarang kamu ke Mesir, bebaskan bangsaku. Musa bilang, saya nggak pandai bicara. Itu alasan yang paling nggak bisa didebat sama orang ketika kita bilang kita nggak bisa ngomong, nggak pandai bicara. Tapi saya nggak percaya. Saya nggak percaya bapak-bapak nggak bisa bicara. Apa buktinya? Oh, kafe-kafe banyak berdiri karena saudara Anda kalau menengok banyak bapak-bapak yang nongkrong di sana. Ibu-ibu jangan ditanya, lebih hebat lagi. Saudara, ibu-ibu kalau ketemu baru 5 menit itu baru pembukaan. Belum isinya, belum terakhirnya. Nanti tolong ya telepon lagi ya, kita nongkrong lagi. Satu ketika saya khotbah di Pondok Indah di rumah Pak Krisya Subono, istri dari Pak Adri Subono, seorang promotor musik terkenal di Indonesia. Kebetulan muridnya, anaknya adalah murid saya dulu di Pondok Indah waktu saya ngajar. Dan hari Rabu saya masih ingat ibadah ibu-ibu jam 10 sampai jam 12. Pemimpin pujiannya pimpin pujian sekitar 20 menit. Lalu kemudian dia berkata, baik sekarang saya persilakan kepada siapa yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Gak ada yang bersaksi, saudara. Lalu seorang ibu berkata, ini ibu di sebelah saya dia ulang tahun ini. Ibu-ibu bersaksi, enggak, saya nggak mau, kata ibu saya, nggak bisa maju ke depan. Semua orang bujuk dia di sekitar dia nggak mau, tetapi ibu pembinanya seorang hamba Tuhan datang bisikan sesuatu, lalu dia seperti kaget berdiri dan dia maju ke depan. Mungkin ibu itu bisikan, kalau kamu nggak bersaksi, kamu masuk neraka. Kira-kira begitu. Selalu dia mulai ke depan dan dia mulai bersaksi. Dia mulai awal katanya dia berkata begini, saya betul hari ini saya ulang tahun, tapi dia garuk kepala yang tidak gatal itu. Lalu dia berkata, saya nggak bisa banyak ngomong, saya nggak biasa ngomong di depan. Aduh kaki saya gemetar semua. Apakah betul dia gemetar atau dia getarin sendiri saya nggak tahu waktu itu. Tapi dia terus mau ngomong, dia terus ngomong dan saya lihat sudah 10 menit ibu yang bilang nggak bisa ngomong terus dan dia berarti hampir di menit ke-15. Karena itu saya nggak percaya kalau ibu-ibu bilang nggak bisa ngomong. Saudara, ibu-ibu tuh hebat sekali, saudara. Omongnya banyak dan saya percaya karena bisa ngomong, pintar ngomong. Potensial sekali untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes pasal 4, ada seorang wanita mantan pelacur yang dia memenangkan seluruh kota Sikar bagi Tuhan. Ngomongnya nggak dalam-dalam banget tentang teologi. Dia cuma mau ngomong gini, mari lihat ada seseorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, kalau Anda mau jadi ibu, ada orang mau jadi gembala sidang, ada orang mau ngajar, mau jadi pengajar, harus sekolah teologi supaya tidak salah. Tapi kalau hanya sekedar bicara bersaksi bahwa dulu hidup saya hancur, tapi ketika saya ketemu Tuhan Yesus, hidup saya dipulihkan, nggak perlu sekolah. Yang penting adalah kerinduan. Karena itu ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Musa kemudian pergi ke sana karena Tuhan berkata begini, ada abangmu itu, ada kokomu yang namanya Harun, nanti dia ngomong sama Firaun. Dan kita tahu ceritanya, tulah demi tulah, hukuman demi hukuman, sampai hukuman yang ke-10 baru kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel diizinkan oleh Firaun untuk keluar dari Mesir. Ada berapa banyak orang? Menurut catatan Keluaran 12 ayat 37, ada 600.000 laki-laki, belum dihitung dengan anak-anak. Jadi kalau kita asumsi satu keluarga punya 3 orang anak, hampir 3 juta orang. Wah, kalau Musa hidup zaman sekarang, saya pilih dia jadi presiden untuk tahun 2029, saudara yang terkasih. Karena dia pemimpin besar, pemimpin hebat. Saudara, tetapi begitu mau keluar, Firaun berubah pikiran. Firaun bilang, kejar mereka, bawa mereka kembali. Sebab kalau mereka sudah nggak ada, siapa yang bangun jalan, siapa yang bangun gedung, siapa yang bangun jembatan. Sebab TKI, tenaga kerja Israel,
tidak lagi bersama dengan kita. Karena itu dikejar. Waktu dikejar, orang Israel lihat ke belakang dan mereka mulai menyalahkan Musa. Di depan ada laut Teberau. Mereka mulai menyalahkan Musa, saudara yang terkasih. Mereka berkata, apa karena kekurangan kuburan Musa engkau bawa kami ke sini? Tapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menyuruh Musa, kemudian dia ulurkan tangannya. Musa berkata dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan mau berkata kepada bangsa Israel melalui Musa, persoalanmu yang kau hadapi enggak ada apa-apanya dibanding dengan kuasaku. Aku adalah pencipta. Karena itu semua yang namanya ciptaan tunduk sama saya. Termasuk tentara Israel, termasuk laut Teberau. Itu sebabnya ketika Musa mengelurkan tongkatnya, laut Teberau itu terbelah. Dan ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada ibu-ibu di sini yang suka nonton sepak bola? Ada? Ada? Enggak ada ya? Oh ada, mantap di belakang itu. Satu ketika saya di sebuah gereja diminta untuk nonton bersama. Saya datang di hallnya, saya kaget sekali. Kalau 500 orang dengan layar besar sudah disiapkan untuk nobar nonton bersama 8 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih, begitu saya datang semua bilang, wah ada Pak Henry, ayo Pak maju ke depan ngomong sesuatu. Ngomong apa saya bilang, nonton mah nonton aja gak perlu ngomong. Lalu mereka tanya begini, Pak negara mana yang Bapak pegang dan ada di Alkitab? Otak saya berputar cepat, saya bilang Brasil. Brasil ada di Alkitab, ada. Di mana? Di Mazmur pasal pertama. Apa bunyinya Pak? Apa saja yang kamu perbuat? Pasti Brasil. Saya bilang sama mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi namanya sepak bola, semua orang bergerak. Semua orang punya peranan. Lihat baik-baik ayat ini, ayat 14. Keluaran 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan apa? Diam saja. Pengetahuan dan pengalaman kita terbatas. Tuhan bisa mengatasi segala yang kita hadapi. Karena itu ingat baik-baik, kita pernah punya masalah. Kalau Anda lihat saya jalan tidak terlalu normal. Saya stroke 5 tahun yang lalu. Saya pernah ada di kursi roda, saya pernah pakai tongkat, saya pernah ada di kursi roda. Tapi saudara-saudara yang terkasih, saya 17 hari terbaring di RSPAD. Dr. Sulis, Brigjen Sulis, asisten dari Dr. Terawan yang men-DSA saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan ketika saya pinjam kursi roda teman saya, 3 hari kemudian saya dorong lagi kursi roda. Saya bilang saya pulangin nih. Saya mulai jalan, 5 menit capek, pakai tongkat. Besoknya saya jalan lagi, capek. Minggu depan, saudara yang terkasih sudah mulai 10 menit. Saya pemain tenis, saudara-saudara yang terkasih. Saya ke lapangan tenis, sambil pakai tongkat, bawa raket 1. Dokter, ada seorang dokter tanya, Pak Henry mau main tenis? Enggak, saya cuma mau lihat aja. Dan saya begitu lihat, saya pulang lagi. Dan terus saya demikian. Dan ayat yang saya pegang adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekarang saya bisa main tenis 1 minggu 3 kali. Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu Tuhan sedang mengajarkan kepada saya. Kalau saya sedang menghadapi persoalan sekarang, ingat Tuhan pernah tolong. Tuhan pernah tolong ibu-ibu yang terkasih, saya percaya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Saya percaya Tuhan pasti pernah tolong kita. Karena itu ketika kita menghadapi masalah, jangan lupa semua pertolongan Tuhan merupakan garansi, merupakan jaminan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa diam aja nyanyi sama saya? Ini kan ibadah bukan konser tunggal. Iya, nyanyi dong saudara yang terkasih. Saya belajar musik gereja, kami diajarkan begini. Waktu kita lagi ibadah, waktu kita lagi nyanyi, yang menjadi audiens, yang menjadi penonton itu adalah Tuhan. Dan Dia lihat kita, apakah betul-betul kita nyanyi apa enggak. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, saya duduk sebelah gembalanya. Pemimpin pujiannya bersemangat loncat-loncat, gembalanya diam aja. Hampir saya mau colek gembala, mau tanya, Pak, Bapak punya persoalan apa dengan pemimpin pujian? Saudara-saudara yang terkasih, harusnya kita dalam ibadah bergairah. Saudara, ibu-ibu tahu kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena itu kebiasaan dari murid-murid yang pertama, merayakan tentang kebangkitan Tuhan. Jadi kalau di gereja, kalau beribadah, mesti bergairah. Kadang-kadang ada yang suka ngantuk, makanya saya kalau lihat orang ngantuk saya teriak-teriak, saudara-saudara yang terkasih.
Ada satu bapak di kebun jeruk, dia bilang kalau Pak Henry khotbah saya paling suka duduk di depan supaya saya nggak ngantuk. Karena kalau saya udah melihat ngantuk, saya kagetin saudara-saudara yang terkasih. Maaf. Tapi bapak ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ngomong bahwa sesungguhnya hidup kita itu sudah ditolong oleh Tuhan secara luar biasa, secara ajaib. Makanya ketika saya keluar dari rumah sakit, saya khotbah di sebuah gereja di daerah dan Mogot, saudara, ada 1.500 orang hadir dan saya duduk, saya masih pakai kursi roda, anak saya dengan seorang pengerja nuntun saya ke depan, ibu gembalanya suruh ambil kursi dan meja dan saya duduk di sana sambil khotbah sambil duduk. Orang-orang yang belakangan masuk mereka lihat kaget. Saya tahu mereka sedang ngomongin itu kenapa Pak Henry di depan. Puji Tuhan saraf bicara saya tidak kena. Jadi saya tetap khotbah dengan suara yang seperti begini. Setelah selesai khotbah, wah ibu-ibu suami-suami pada datang, Pak Henry kenapa? Saya cerita saya kena stroke dan seterusnya. Aduh bagaimana ceritanya? Saya cerita dan seterusnya. Saya bilang dulu saya pelayanan ke Kalimantan 10 hari, tiap hari khotbah 3 kali. Jadi 10 hari khotbah 30 kali. Pagi makan babi, saya nggak lihat ibu-ibu. Siang babi, malam makan babi, dari kepala sampai kaki berminyak semua karena kurang istirahat, kurang minum, darah kemudian saudara yang terkasih tidak mengalir dan menggumpal di batang otak. Itulah sebabnya saya masuk. Wah ibu-ibu pada nangis. Mereka mau aduh Pak sabar ya kuat ya Pak. Dia bilang sama suaminya dompet mana dompet ambil lagi. Karena dia bilang dompet saya cerita lagi. Dia ada yang lain suaminya mana dompet masuk. Jadi masuk banyak waktu itu saudara-saudara yang terkasih. Saya ini pernah tinggal dengan orang Tionghoa loh. Jadi kalau bicara tentang begitu-begitu saya jago saudara. Saya belajar dari 2 orang dari Tionghoa waktu di kampung saya tinggal dengan orang Tionghoa 2 hal. Rajin dan jujur. Dan sebenarnya Alkitab ngajarin itu. Rajin sama jujur. Setia dalam perkara kecil kita akan dipercayakan perkara besar. Itu rajin. Ya di atas ya tidak, di atas tidak, lebih daripada itu berasal daripada sejak. Itu jujur. Ya. Wah kalau jujur bagus loh. Jujur penting loh. Anak-anak kita kalau kita besarkan dengan kejujuran orang tua. Saudara-saudara seorang penasihat perkawinan bilang begini, kalau teladan hidup kita sebagai suami istri baik untuk anak-anak, ajaran yang paling bagus pun gak perlu diajarin kepada mereka. Karena mereka lihat teladan kita. Seorang bapak jengkel sekali karena anaknya biasa pulang sekolah jam 3, sekarang pulang sekolah di atas jam 6. Setiap kali ditanya dia baru pulang belajar, dia bilang baru pulang belajar. Bapaknya bilang gak mungkin ini anak. Satu kali anaknya pulang sekitar jam 8 malam. Bapaknya bilang, nah kamu berdiri dekat robot situ. Dia beli sebuah robot, dia taruh di pojok. Nah kamu berdiri di samping kiri atau kanan terserah kamu. Dia berdiri di samping kanan robot itu. Lalu bapaknya bilang, nak papa tanya sesuatu tolong jawab yang jujur. Sebab robot itu gak suka orang tidak jujur. Pasti digampar. Jadi anak yang ditanya, kamu baru pulang dari mana? Pulang belajar. Digaplok sama robotnya. Wah, dia bilang, Pak sakit Pak. Makanya nak, kan Papa sudah ingatin. Jangan bohong, jujur aja. Kalau kamu jujur aman. Iya Pak. Kamu baru pulang dari mana? Baru pulang nonton film. Robot tidak bereaksi. Nah kalau kamu jujur kan selamat. Pertanyaan berikutnya, film apa yang kamu tonton? Film perang. Digaplok lagi sama robot. Wah, aduh Pak sakit. Ibu dari anak ini, istri dari bapak ini ada di kamar, dengar ada kegaduhan, dia keluar, lalu anaknya teriak, "Ma sakit." Dia merapat di samping robot itu, lalu kemudian dia tanya sama suaminya, "Pak, ini anak kenapa?" Digampar. "Aduh Pak, Papa ini, saya tahu Papa disiplin anak, tapi jangan gini dong, gini-gini kan anakmu juga." Istrinya digampar sama robot. Wah. Gak apa-apa, gak ngerti saudara-saudara yang terkasih, gak apa-apa. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, apa adanya dengan Tuhan. Wah, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya dulu jurusan SMA di Jakarta, sekolah SMA negeri, jurusan IPA, bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga ibu wakil kepala sekolah memindahkan saya ke jurusan IPA. Kalau ulangan fisika atau kimia, kalau saya dapat 6, itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan keras-keras supaya dia bagi jawabannya. Bodoh sekali aku itu. Tapi kalau saya berdiri di sini saya tahu. Karena ketika saya serahkan hidup saya sama Tuhan, Tuhan ubah saya. Saya dulu mau jadi penyanyi. Saya ikut kakak sepupu saya nyanyi kemana-mana, nyanyi di televisi. Saya dulu di Petamburan tugas ngajar nyanyi, bikin grup-grup nyanyi, ikut Om Mesak keliling kelayanan.
Nah, kalau saya lihat ke belakang saya nggak nyesal, nggak jadi penyanyi pop. Saya nggak nyesal. Saya kasih suara saya untuk Tuhan. Dan ketemunya lebih banyak orang. Saya lebih banyak terbang daripada penyanyi yang biasa. Apalagi kalau penyanyi sudah tua, sudah mulai nggak laku. Makanya artis itu saya bilang jangan sombong. Kalau masih laku dipanggil sama gereja nggak mau. Oh gereja sedikit amplopnya. Dia nggak tahu gereja itu punya Tuhan. Ya aduh saudara, saya kalau saya bilang sama mereka janganlah, jangan lihat-lihat nanti kalau udah nggak laku. Iya, saya kenal seorang artis, ada orang minta tolong saya untuk hubungi dia. Dia bilang saya 5 juta nyanyi 3 lagu hari Minggu di gereja. Ibunya yang bilang, saya bilang ini sekali tinggi, anak saya bintang 5 loh. Oh gitu ya. Sekarang jangankan bintang, awan gelap aja udah nggak di atas ada kepalanya. Persembahan 200.000 juga dikejar kemana-mana saudara yang terkasih. Jangan sombong, makanya ketika saudara kita tahu bahwa kita ini pernah ditolong oleh Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat-dekat sama Tuhan. Anakku, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Hanya dekat Tuhan kita tenang. Dekat mertua kaya tapi pelit ngapain saudara-saudara yang terkasih. Mantu ganteng tapi kurang ajar ngapain. Karena itu doakan mertua, doakan mantu supaya sama-sama dekat dengan Tuhan. Wah saya senang loh kalau hari Minggu saya khotbah pulang dari gereja makan di warung atau restoran. Jangan bilang warung terus kelihatan gak diberkati. Jangan bilang restoran kelihatannya saudara sombong gitu ya. Lalu saya suka lihat orang yang belakangan makan itu. Saya mau lihat dari mana? Dari dia doa apa enggak. Senang banget saya kalau lihat doa. Oh ini anak Tuhan. Walaupun ada ibu-ibu yang doanya cepat sekali. Wih. Dalam hati saya Tuhan juga gak ngerti dia doa apa itu. Saudara-saudara yang terkasih, jadi Tuhan pernah tolong kita. Apalagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 30 dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir itu terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara yang saya kasih, jangan cuma karena lihat pertolongan Tuhan baru kagum sama Tuhan. Karena hidup kita bukan berdasarkan kita melihat, tapi kita percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Wah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya dulu kalau naik pesawat goncang sedikit takut banget. Sekarang enggak lah. Kalau goncang saya suka berdoa, Tuhan terserah Tuhan. Mau daratkan karena saya pernah dengan pesawat hampir 1 jam berputar-putar di atas Soekarno-Hatta. Saudara-saudara, Tuhan terserah Tuhan. Mau daratkan di bandara lain terserah Tuhan. Atau mau daratkan langsung di surga terserah Tuhan juga. Lalu saya tidur, memang bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Tapi kita tahu bahwa cara mati tidak penting. Jauh lebih penting cara kita hidup. Dan saya berdoa supaya ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang militan. Saya biasanya kalau diundang 1 kali pasti ada 2 kali khotbah diundang. Sombong saudara yang terkasih. Tapi enggak, saya mau bilang begini. Saya senang kalau lihat orang bergairah dalam pelayanan. Senang banget. Johan Lumendong kalau bilang saya kalau ketemu Bung Henry saya semangat karena yang biasa aja dicerita bisa jadi heboh begitu ya. Iya karena modal apa lagi kita kan pendeta saudara, kaya enggak, ganteng enggak saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya ini hampir 50 tahun di Jakarta tidak pernah ditodong, tidak pernah dicopet. Karena penodong dan pencopetnya pikir-pikir satu guru satu ilmu dilarang saling mengaku. Saudara saya bersyukur saya muka gini diangkat sama Tuhan jadi hambanya. Karena itu kemana saja Tuhan utus pergi. Pelayanan, saya nggak pernah pilih-pilih pelayanan. Saya pernah pelayanan di peti kemas di daerah Priuk. Pemimpin pujian yang nggak bersemangat, saya pikir kenapa? Begitu saya maju, memang cuma 2 orang. Saya khotbah nggak berdiri dan saya turun ke bawah, saya goncang-goncang orang itu. Saya ayo semangat, ya semangat, ya. Dalam hati saya di mana? Yang lain kok cuma berdua kalian, saudara-saudara yang terkasih. Tapi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, betul loh. Oh ibu-ibu saya percaya suami-suami di rumah pasti bangga dengan ibu-ibu yang dekat dengan Tuhan. Daripada ngerumpinya tidak jelas, udah tahu belum? Ma, itu kan kerjanya di mana? Ganti-ganti loh mobilnya. Jangan-jangan. Nah itu kan kita paling suka. Saudara, saya selalu menasihati anak-anak Tuhan begini, teman-teman. Kalau kita bicarakan kelemahan seseorang, cuma bicarakan kelemahannya, tidak diakhiri dengan mendoakan dia. Itu namanya menggosip. Tapi kalau kita doakan dia, itu baru anak-anak Tuhan. Karena kita mau saudara yang terkasih, semua orang mengalami. Nah yang kedua, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ingat Tuhan pernah tolong kita, tetapi juga ingat Tuhan sedang tolong
kita. Tuhan pernah tolong kita itu di masa lampau, tapi di masa sekarang Tuhan juga tolong kita. Ayat 15, ayat 25 maksud saya di Keluaran pasal 15 dikatakan Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air laut, ke dalam air, lalu air itu menjadi apa? Menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Waktu mereka lagi jalan mau minum air, saudara, airnya nggak bisa diminum karena pahit. Musa melemparkan sepotong kayu, air yang pahit itu berubah menjadi manis. Kalau ada ibu-ibu di GBI Citra sini yang suka jualan, maka dia akan bilang suaminya, tolong Pak beli es batu, kita akan jual es teh manis. Gratis, modal sedikit, cuannya banyak, saudara yang terkasih, karena nggak punya modal. Tuhan mau berkata begini, saya adalah pencipta, karena itu semua ciptaan mesti tunduk sama saya. Saudara ikut Tuhan, wah luar biasa. Saya merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Harusnya orang Kristen itu bangga loh memiliki Tuhan Yesus. Punya Tuhan yang bukan saja melihat kita, menonton kita sedang bergula dengan masalah dan dosa, tapi dia turun tangan untuk jaga kita. Di atas kayu salib itu saudara, Yesus mati secara perlahan-lahan. Yesus menjadi tontonan publik. Yesus menerima penghinaan total. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, justru di atas kayu salib itu semua jenis kelemahan kita sudah diselesaikan oleh dia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemenangan merupakan sebenarnya bagian dari hidup orang Kristen. Sedang menghadapi, saudara yang terkasih, Tuhan sedang tolong kita. Bukan saja masa lampau, tapi masa kini. Kadang-kadang kita yang tidak melihat pertolongan Tuhan, seringkali kita anggap sesuatu yang kecil aja tiap-tiap hari, tidak ada yang spektakuler kita anggap biasa. Saya kalau main tenis, tadi saya sempat main 2 set, saudara-saudara yang terkasih. Saya mau olahraga pun saya doa, Tuhan tolong saya supaya saya tidak cedera. Tuhan tolong saya supaya saya juga menjadi saksi. Karena main tenis itu orang bisa ribut gara-gara out atau masuk, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi saya di mana saja berada harus bersikap sebagai anak Tuhan yang berkata secara jujur. Karena itu ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sedang tolong kita. Semua yang sedang kita jalani hari-hari, jangan lupa ada Tuhan dalamnya. Karena itu selalu libatkan Tuhan. Tiap pagi bangun, jangan cari kopi, jangan hidupkan kompor dulu. Cari Tuhan, saudara yang terkasih. Nyanyi konser pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa main gitar nggak apa-apa. Mau nyanyinya begitu mulai nadanya C, begitu kemudian pindah ke E, nggak pakai gitar nggak apa-apa, saudara. Berubah-berubah nggak apa-apa. Loh, saya pernah ketemu di Papua, satu gereja GBI, gembalanya orang Manado, istrinya orang Batak. Lalu sebelum saya khotbah, istrinya yang pimpin pujian. Setelah itu saya khotbah dan kami ada makan siang. Lalu istrinya bilang, Amang pendeta, ini orang Batak. Dia bilang sama saya ini suka nyanyi, tapi saya nggak bisa baca not. Jadi jemaat suka bilang, ibu cuma bisa nyanyi, nggak bisa baca not. Bagaimana ya Pak Pendeta? Nggak apa-apa, saya bilang, karena apa yang ibu nyanyikan itu not semua. Oh iya. Lalu dia bilang, lalu gimana? Jadi saya nyanyi aja terus jemaatnya biar aja mereka yang baca not yang ibu nyanyikan. Udah selesai. Oh dia semangat. Iya, nggak harus sempurna dulu untuk memulai sebuah pelayanan. Nggak harus sempurna dulu, saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu. Tetapi ada sebuah kecintaan terhadap Tuhan, karena Tuhan sedang tolong kita. Nggak sempurna, tapi saya percaya Tuhan jaga kita. Seorang pengkhotbah di Inggris ketika dia tamat sekolah teologi, nggak ada gereja yang panggil dia untuk berkhotbah, tapi tiap hari dia persiapan. Malam minggu seakan-akan besok dia mau khotbah, tapi kemudian besok nggak ada gereja yang panggil dia. Kalau zaman dulu mesti gereja panggil, saudara-saudara, tapi dia terus persiapkan diri sampai 1 tahun. Dan satu ketika dia berkhotbah, saudara-saudara yang terkasih, di sebuah gereja, geger gereja di Inggris, dan dia menjadi seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, Charles Spurgeon namanya. Saudara-saudara yang terkasih, dan waktu dia meninggal, lebih banyak orang yang berkumpul di jalan-jalan daripada Raja Inggris meninggal. Karena apa? Tuhan angkat seseorang. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu jangan terlalu hidup kita khawatir. Ya, terlalu khawatir. Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, biasanya banyak khawatir, tapi jangan lupa bapak-bapak juga khawatir. Karena orang kalau khawatir itu menular satu dengan yang lainnya.
Begitu satu khawatir, semua jadi khawatir. Nah, makanya sama dengan senyum. Senyum itu penyakit menular, saudara. Kalau Anda senyum, orang lain juga ikut senyum. Tapi jangan keseringan. Nanti dikira ada apa-apa, saudara yang terkasih. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang tolong kita. Satu kali di bulan April yang lalu saya KKR ke Jambi. Februari kakak kandung saya meninggal. Bawa di Jakarta lalu meninggal di Fatmawati. Karena itu saya mesti mendampingi mayat. Ke Ternate, dari Jakarta ke Ternate 3,5 jam, lalu nyebrang sekitar 30 sampai 45 menit, lalu ke kampung saya itu 4 sampai 5 jam. Ibu Marta Ibu Marta ya, ke Tobelo, jadi lebih dekat Tobelo dari kampung saya itu. 1 bulan kemudian bulan Maret saya kembali lagi karena ada ibadah, dan kemudian saya pulang, besoknya ada retreat di Puncak, dan hari Minggu khotbah 5 kali. Hari Kamisnya harus berangkat ke Jambi tanggal 2 April itu. Hari Senin saya demam, sakit saya, saudara. Hampir saya mau bilang kepada panitia yang undang saya, cari pengkhotbah yang lain. Kayaknya saya demam saya ini baru demam saya mungkin 2 hari nggak sembuh. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Rabu itu saya mau kasih tahu istri saya juga, mah aku ini demam lah, gimana ya? Tapi saya takut kalau kasih tahu istri saya, pasti saya nggak izinkan saya pergi. Saya pernah tanya sama istri saya, mah kenapa mama begitu sayang sama papa? Dia ngomong sebab produksi seperti papa tidak akan keluar lagi, katanya. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Dari hari Kamis saya berangkat pagi, saya bilang Tuhan, saya mau lakukan apa yang Tuhan saya bisa lakukan, dan saya berdoa supaya Tuhan lakukan apa yang Tuhan lakukan terhadap saya. Saya mau pelayanan. Hari Jumat jam 9 pagi khotbah, diminta nyanyi nggak bisa, karena jangankan nyanyi, khotbah aja diselingi dengan batuk. Tapi saya terus berdoa. Hari Sabtu ada seminar, ramai sekali 4 jam. Karena pertanyaan orang macam-macam, orang tanya itu macam-macam kan, maksud pertanyaan itu. Betul-betul dia pengen tahu atau betul-betul dia mau kasih tahu sama pembicaranya bahwa dia lebih tahu dari pembicaranya. Enggak apa-apa, macam-macam saudara-saudara yang terkasih. Lalu hari Minggu saya bangun segar sekali. Saya bisa nyanyi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saya total sembuh. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan juga sedang tolong saya. Ketika saya mulai melangkah, maka setiap langkah saya ada Tuhan di dalamnya yang tolong saya. Karena itu nggak usah terlalu cengeng. Kalau baru flu sedikit, aduh nggak bisa, saya nggak bisa nyanyi. Nggak ada. Dalam teori nyanyi, orang flu itu cuma huruf sengawa aja nggak bisa. Yang lain bisa. Jadi nggak usah banyak alasan. Saya jangan lihat, jangan banyak alasan. Saya lihat ke belakang supaya ibu-ibu nggak tersinggung. Iya, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ibu-ibu coba lihat baik-baik. Semua yang pernah ibu-ibu hadapi dalam persoalan. Kalau tenang, kata Petrus, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Tenang aja, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu kekuatan, dia tahu kemampuan. Tapi yang lebih pasti dia berkuasa atas segala sesuatu. Persoalan dan masalah apa saja yang kita hadapi. Saudara, karena itu kalau kita lihat murid-murid, mereka radikal banget berubah. Petrus, orang yang tadinya penakut, menjadi pemberani. Belum diancam pun tadinya dia takut. Tapi begitu Roh Kudus menguasai dia, diancam pun dia nggak takut lagi. Satu kali saya khotbah di Nias, saudara, di daerah Gomo namanya, Nias Selatan. Waktu ada sesudah gempa, waktu kita jam 4 dengan beberapa gereja GBI dan mereka buat satu yayasan, lalu pergi ke sana, saya diundang untuk berkhotbah. Lalu jam 4 sore kita acaranya jam 6 sore, jam 4 sore teman-teman hamba Tuhan bilang, Pak Hendy kita akan 2 keliling di kecamatan ini. Pak Hendy di rumah saja ya persiapan. Saya bilang oke. Lalu saya persiapan, setengah 6 mereka kembali, jam 6 kita jalan ke SD. Kita lagi jalan ke sekolah dasar itu, lalu kemudian puji-pujian disampaikan. Ada sekitar 400-500 orang yang hadir di sebuah lapangan kecil. Lalu saya mulai sampaikan firman Tuhan. Saudara, biasanya dulu kalau saya sampaikan firman Tuhan, saya biasa jalan ke kanan, jalan ke kiri. Kalau KKR sebatas ujung panggung saya bisa jalan ke situ. Dari sistem suara nggak ada pengaruh, cuma mau dekat sama orang aja nyapanya. Saudara, tapi waktu itu kaki saya berat sekali. Mau kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, mau ke depan nggak bisa. Saya bilang ada yang nggak beres ini. Saya bilang Tuhan tolong saya. Begitu saya angkat muka saya kaget karena ada seorang bapak pakai celana krem, baju putih, tangan pendek, badan besar, dan dia lihat saya dengan tatapan yang bukan berkata, Pak terima kasih sudah datang di kampung kami, dengan tatapan yang bukan berkata, Pak nanti kita akan salaman, kita akan foto sama-sama, tapi tatapan itu seakan-akan berkata, Pak nanti lihat apa yang akan terjadi dengan Bapak.
Saya mulai terus khotbah sambil doa, saya arahkan hati kepada Tuhan. Terus saya doa, saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang saya kasih. Lalu saudara di menit sekitar 5 menit ke 6, kaki saya seperti terlepas dari ikatan, dari jeratan, dari belenggu. Lalu saya mulai jalan ke kanan, saya mulai jalan ke kiri. Saya bicara tentang keunggulan Yesus. Saya bicara tentang keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Saya bicara tentang kedamaian, ketenangan di dalam nama Yesus. Lalu di akhir khotbah saya minta satu nada, lalu kami nyanyi, aku berserah, aku berserah. Lalu saya bilang, malam hari ini dengar baik-baik, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus. Kisah 4 ayat 12 kata Petrus, saudara yang terkasih. Lalu saya bilang, kalau malam hari ini ada orang yang mau percaya kepada Yesus, silakan maju ke depan. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba-tiba orang mulai maju kiri dan kanan. Dan saya kaget sekali karena bapak itu kemudian maju. Saya lihat dia bahunya terguncang karena menahan isak tangis. Dan dia kemudian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjatuhkan badannya di kedua lututnya di tanah yang agak berbecek itu. Lalu kemudian teman-teman hamba-hamba Tuhan layani dia, dan setelah itu mereka kasih minum. Lalu dia berkata begini, tadi saya mau coba, apakah kuasa pendeta itu lebih besar atau kuasa saya, kuasa ilmu saya. Tapi ternyata kuasa pendeta itu lebih besar. Lalu teman-teman bilang itu bukan kuasa pendeta itu, tapi itu kuasa Tuhan yang malam hari ini terima kamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sedang menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu saya yakin dan percaya bahwa hidup kita ini, kita sedang menghadapi apa saja yang kita hadapi. Jangan lupa arahkan pandanganmu kepada Tuhan, karena Tuhan sedang tolong kita. Dalam Ulangan 29 ayat 5 dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun. Enggak ada pasar tradisional, enggak ada supermarket. Tapi orang Israel makan terus. Pagi makan roti, sore makan daging burung. Saya percaya badannya sehat, cenderung gemuk. Walaupun orang gemuk itu selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diberkati oleh Tuhan. Dan kemungkinan yang kedua mengambil berkat orang, saudara-saudara yang terkasih. Tapi orang-orang ini diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Ingat, kalau Tuhan yang suruh kita, maka Tuhan akan tanggung jawab. Rumah tangga kita itu Tuhan yang suruh, Tuhan tanggung jawab. Gereja ini Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Pekerjaan yang Anda kerjakan itu Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya. Dan yang terakhir, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah. Yang pertama, Tuhan pernah tolong kita. Yang kedua, Tuhan sedang tolong kita. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berfirman Tuhan kepada Musa, Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Berjalan di depan bangsa itu dan bawa beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil. Maka aku akan berdiri di sana, di depan. Semua langkah-langkah akan kita jalani di depan, ada Tuhan di sana. Lalu Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak akan menyayangi anaknya? Ini pertanyaan sifatnya retoris, nggak perlu jawaban, karena jawabannya sudah pasti. Tidak ada seorang wanita bisa membiarkan. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun wanita itu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, pegang terus janji Tuhan di dalam hidup. Dan di Matius 28 ayat yang ke-20, Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akhiri khotbah ini dengan kisah dari seorang yang ikut lomba maraton di Meksiko tahun 1968. Ketika dia mulai melari, saudara-saudara, lari tidak berapa lama kemudian kakinya cedera dan berdarah semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak lama kemudian sang juara sudah menyelesaikan panjangnya lomba lari maraton dan dikalungkan medali emas. Tapi pemuda ini tetap lari. Orang-orang sudah pulang, tapi pemuda ini tetap lari. Itulah sebabnya beberapa wartawan kemudian mereka berhenti. Mereka menunggu dan mau bertanya, kenapa pemuda ini lari terus. Ketika dia selesai menyelesaikan lari panjang larinya maraton itu, lomba maraton itu, mereka tanya sama dia, kamu namanya siapa? John. Dari mana kamu berasal? Dari Tanzania. Kamu kan sudah tahu bahwa juara satu sudah dikalungkan emas dan kamu punya kaki berdarah. Kenapa kamu lari terus? Lalu dia berkata begini, betul saya tahu bahwa sang juara sudah diketemukan. Tapi negara saya mengutus saya bukan saja memulai pertandingan ini, tapi bagaimana mengakhiri pertandingan ini. Hidup melayani ikut Tuhan itu bukan bicara juara 1, juara 2, juara 3. Tapi bicara tentang bertahan sampai akhir.
Saya berdoa supaya tidak ada yang terhilang di tempat ini. Kita semua bertahan sampai Tuhan panggil kita. Dan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Pemusik bisa maju ke depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya dulu di VOG dengan Sari Simorangkir. Saya nyanyi bersama-sama dan ini lagu yang dia karang. Lagu ini saya sering nyanyi ketika saya selesai diopname dari rumah sakit. Yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa indah hidup bagimu Tuhan. Oh, keselamatan kekal darimu. Kuasamu menjaga hidup kami. Tak pernah kami dibiarkan sendiri. Haleluya. Lalu kami mau bergantung mutlak kepada Engkau. Kami nggak mau lihat besarnya persoalan kami, besarnya masalah kami, pergumulan air mata kami. Tapi kami mau memandang Engkau Tuhan kami. Yang tetap tanganmu terulur untuk bantu kami. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Musik, mainkan lagu ini secara perlahan. Ketika anak-anak saya yang paling besar berumur 3 tahun dan paling kecil umur 1 tahun, kami dalam persoalan yang cukup pelik. Saya diperlakukan tidak adil di sebuah pelayanan. Akhirnya saya mengundurkan diri dari pelayanan. Karena saya pikir kalau nggak bisa lagi kerjasama, lebih baik saya pergi. Waktu saya pergi dengan amarah. Saya pergi dengan dendam. Saya bisa terpaksa puasa karena nggak punya makanan. Istri saya bisa kuat untuk terpaksa puasa karena nggak bisa makan. Tapi anak saya yang umur 3 tahun dan 1 tahun nggak bisa. Mereka butuh susu. Mereka butuh sesuatu yang masuk ke perut mereka supaya mereka kuat. Saya marah tiap malam, saya mau berdoa nggak bisa doa. Karena hati saya penuh dengan amarah. Tapi hampir 1 bulan kemudian saya pegang tangan istri saya. Dan kami nyanyi dengan penuh, bantal kami penuh dengan air mata. Karena di antara menyerahkan diri dan marah yang begitu kuat. Tapi kemudian seperti ada suara yang berkata, kamu sudah khotbah. Kamu bilang mengasihi. Kamu bilang mengampuni. Saya tahu yang kamu alami itu sakit. Tapi di mana kasih? Di mana pengampunan yang kamu ngomong itu? Saya teriak, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya genggam tangan istri saya makin erat. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni hamba-Mu yang tidak bisa mengampuni. Kemudian saya terus doa dan saya begitu mau nyebut nama orang ini, lidah saya seperti keluh. Tuhan tolong saya. Dan begitu saya sebutkan nama orang itu, beban berat terlepas dari pundak saya. Dan sejak saat itu Tuhan buka pelayanan saya secara ajaib. Tiap tahun hampir 300 kali saya berkhotbah. Saya pergi kemana-mana melayani Tuhan. Dan Tuhan bilang sama saya, ajarkan kepada seluruh orang yang kau kenal. Jangan ada luka di dalam hati. Jangan ada amarah dendam di dalam hati.
karena tak pernah membuat hidupmu tenang dan bahagia. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami masalah apa saat ini. Tapi jangan pernah simpan semua yang pahit. Datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Yesus, engkau pernah diperlakukan lebih tidak adil lagi. Tokoh agama memfitnah engkau. Murid-murid lari terkocar-kacir. Pemerintah ikut bersama-sama. Tapi Bapa, engkau tetap berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini hamba berdoa dan menyerahkan semua ibu-ibu ini ke dalam tangan. Supaya tidak ada hal yang disembunyikan. Hamba berdoa supaya ibu-ibu ini terbuka dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena berkata jujur, bersikap jujur dengan Tuhan adalah segalanya untuk kemajuan iman percaya kami. Tuhan, lihat kami masing-masing. Hari ini kami mau pulang dengan kebebasan. Apa saja yang sedang kami alami. Tuhan, engkau pernah tolong hamba. Engkau pernah tolong juga ibu-ibu. Bahkan engkau sedang menolong kami. Karena itu Tuhan, yakinkan kepada diri kami. Supaya kami taruh iman kami. Mari berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama di tempat. Nyanyikan lagi lagu ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Beberapa hari yang lalu saya ketemu seorang kakak dengan adiknya. Adiknya terlibat perjudian sudah 20 tahun. Miliaran uang yang dikeluarkan. Waktu saya doakan dia nangis, dia berkata, saya mau bertobat. Saya bilang, bangun mesbah doa di rumah dengan keluarga. Mulailah dengan fondasi yang baru. Saya nggak tahu saudara-saudara sedang bergumul dengan persoalan apa, dengan masalah apa. Tapi jangan lupa Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Jangan berdiam diri, datang sama Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang punya masalah, punya persoalan berat, hari ini saudara bilang, saya tidak tahu lagi hidup saya. Mungkin bukan saya, tapi barangkali suami, barangkali anak-anak, barangkali ada keluarga orang yang saya kenal dekat. Saya mau bawa dia kepada Tuhan. Barangkali juga ada di antara ibu-ibu yang punya persoalan berat, pergumulan berat. Hari ini masih ada dalam pergumulan itu. Datang kepada Tuhan. Karena itu, kalau ada di antara ibu-ibu yang demikian, saya berdoa supaya ibu-ibu dilepaskan. Maju ke depan. Berdiri di depan sini. Tidak perlu lihat kiri kanan. Setiap kita. Silakan kalau ada ibu-ibu yang mau maju ke depan. Silakan, saya mau doakan saudara. Silakan ibu-ibu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ada lagi, silakan maju ke depan. Pertolonganku datang dari-Mu. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Silakan maju ke depan. Tuhan ada di sini. Haleluya. Oh, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang Yesus. Engkau ada di sini bersama dengan kami. Terima kasih untuk janji-Mu kepada kami. Setiap orang yang datang kepada-Mu tak pernah disia-siakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.
walaupun kami punya 1000 lidah untuk mengungkapkan syukur kami kepadamu, kekaguman kami kepadamu. Tapi inilah hidup kami semuanya. Tuhan pakai kami semua jadi Allah di dalam tangan. Hamba berdoa kami adalah barisan panjang Allah yang Tuhan memakai kami memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalau Tuhan sudah jawab masalah kami, pakai kami supaya kami jawab masalah orang. Karena kami percaya hidup ini bukan diukur dari lamanya, tapi diukur dari nilai dan mutunya. Dan kami percaya setiap kami semua tidak ada terkecuali. Kami semua bisa dipakai menjadi alat-Mu. Makasih Engkau memberkati ibu-ibu dalam keluarga mereka, anak-anak, mantu, cucu-cucu. Ada yang punya bisnis, usaha, pekerjaan. Tuhan tolong ibu-ibu rumah tangga. Jadikan mereka pendoa-pendoa yang luar biasa bagi suami, bagi keluarga besar mereka. Terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sore hari ini sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka, baik penyanyi maupun pemusik. Tuhan jaga yang tak terlihat di depan, tapi mendukung pelayanan ini. Tuhan memberkati, karena kami tahu karunia-karunia rohani yang Tuhan beri kepada kami adalah untuk memuliakan Tuhan, tapi juga untuk membangun tubuh Kristus. Berkati gereja ini Tuhan, supaya tiap-tiap hari ada orang yang datang kepada Tuhan melalui gereja ini. Karena itu Tuhan Yesus, kami persembahkan semua ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Yesus yang patut menerimanya. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga kami dalam perjalanan pulang, tiba di rumah bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan yang baik. Engkau sudah menuntun kami, Engkau juga akan memimpin kami untuk pulang ke rumah. Karena itu saudara ibu-ibu yang terkasih, akan hati dan pikiranmu, pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang indah di dalam Roh yang Kudus,